Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, termasuk nikmat umur dan kesempatan pada hari ini lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan, kesempurnaan ilmu dan iman, juga amal saleh, juga taubat dari dosa-dosa, dan semoga juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puji-pujian kita ini sebagai tambahan amal pada hari kiamat. Allahumma amin. Maka nikmat seperti ini harus dijaga. Bagaimana kita kembali kepada tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau masa lalu kita sudah terisi dengan amal-amal saleh kepada Tuhan, kepada Allah, maka sekarang kita perkuat dan bertambah. Selanjutnya kalau kita memiliki dosa-dosa tentunya, maka segera bertaubat sebelum mendatang hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Melanjutkan bedah buku kita, seperti biasa bila Allah mudahkan, meraih pahala besar dengan amalan ringan yang ditulis oleh Muhammad Khair Yusuf, dan kita masih di bab muamalah dan akhlak, serta kita akan masuk tentunya di cetang yang kedua ya. Di dalam bab ini tentang masalah keutamaan memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai. Keutamaan memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai. Saya akan bacakan dulu seperti biasa hadisnya dan keterangan yang disampaikan oleh penulis, baru kita tambahkan dengan penjelasan atau syarah yang lebih jauh dan lebih lebar insyaAllah. Berbunyi dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dalilnya di halaman 76. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqah?" Qalu bala. Qala salahu dhatil bayyin fa inna fasada dhatil bayyin hiyal haliqah. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang lebih utama pahalanya daripada pahala puasa, pahala solat, dan pahala sedekah? Para sahabat menjawab, tentu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kesolehan ketika atau keadaan interaksi di antara kalian. Sedangkan kerusakan, keadaan interaksi di antara kalian adalah pemotong tali agama. Jadi mungkin terjemahan yang paling tepat adalah solahu dzati bayyin, itu adalah memperbaiki hubungan, memperbaiki hubungan. Dan juga dikatakan sementara kerusakan hubungan itu, pertikaian, permusuhan adalah pemotong tali agama. Ini letter-letternya hadis. Sekarang kita dengarkan bagaimana penulis menambahkan, mengatakan At-Tirmidzi berkata hadis ini sahih dan diriwayatkan juga dari Rasulullah SAW bersabda, atau dalam riwayat lain, hiyal haliqa la aqulu tahliku sya'ar walakin tahliku din. Benar-benar perusakan hubungan itu adalah pemotong, dan aku tidak mengatakan memotong rambut tetapi memotong agama. Yang dimaksud dengan pahala puasa dan sholat dalam hadis ini adalah pahala dari puasa sunnah dan sholat sunnah, bukan fardu. Kemudian beliau menjelaskan al-haliqa, perbuatan yang menyebabkan memutus atau merusak dan tercabutnya agama, sebagaimana pisau cukur mencerabut rambut. Dalam riwayat lain memotong rahim dan saling menzalimi. Dalam hadis ini ada perintah dan anjuran untuk berbuat baik dan menjauhi segala yang merusak hubungan di antara manusia. Karena berbuat baik adalah satu sebab dalam upaya mempererat tali Allah dan menghindarkan perpecahan di antara kaum muslimin. Dan rusaknya hubungan bertetangga menyebabkan rusaknya agama. Maka barang siapa yang berusaha memelihara kebaikan dan menghindari kerusakan hubungan tersebut, maka dia akan memperoleh pahala melebihi pahala orang yang berpuasa dan bangun malam yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Ini saya baru bacakan ya.
Kita sekarang coba masuk kepada penjelasan. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran ibu-ibu sekalian. Yang pertama adalah pentingnya seseorang pengajar menggunakan beberapa retorika dalam mengajar. Terkadang pemateri mungkin langsung masuk ke inti bahasan. Lalu kemudian masuklah menjelaskan apa yang dia ingin sampaikan dari dalil, dari kisah dan seterusnya. Terkadang juga ada retorika yang lain yang Nabi SAW gunakan dengan melempar pertanyaan. Seperti mengajak audiens untuk berpikir, maukah saya tunjukkan, maukah saya ajarkan, misal. Ini juga sering dipakai oleh Nabi SAW seperti dalam hadis ini. Mau enggak saya beritahukan kepada kalian yang lebih baik daripada kalian berpuasa, sholat, dan juga sedekah. Lalu tanda tanya. Ini untuk juga memperhatikan apakah audiens itu punya respon positif enggak. Makanya para sahabat mengatakan tentu. Nah kalau orang-orang yang di depan kita mengatakan iya mau misalnya. Contoh ibu-ibu mau ngajar anak-anak ya. Mau enggak ibu ajarin begini? Mau enggak ibu ajak ke sini misalnya? Itu kan kita menarik perhatian mereka. Kalau mereka mengatakan, oh iya mau, berarti kan ada respon positif. Karena respon positif ini akan sangat besar efeknya. Kalau orang punya keinginan besar, kayak misalnya ibu-ibu tadi ke taklim ini ngajak teman-temannya, mau nggak saya ajak ke taklim misalnya. Kemudian dia mengatakan, oh iya mau, berarti kan dia respon positif. Di saat dia datang, jiwanya siap untuk belajar. Dan akhirnya dia mendapatkan ilmu dan mudah untuk mengamalkan. Jadi daripada orang yang kita paksa untuk datang, belum tentu dia suka misalnya, maka hal itu mungkin akan bertolak belakang dengan apa yang akan dia pelajari. Mungkin dia hanya datang mengganggu temannya misalnya, atau hanya sibuk dengan hal yang lain yang tidak bermanfaat bagi dia, bahkan mengganggu orang lain yang datang gitu ya. Ini diantara retorika. Terkadang juga Nabi SAW menggunakan retorika pertanyaan, bukan mengatakan misalnya maukah saya beritahukan, tapi kadang-kadang beliau mengatakan tahukah kalian ya, ada sebuah pohon yang walaupun ditiup angin tidak bergerak daunnya. Dan itu perumpamaan orang-orang beriman. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya sudah tahu jawabannya. Sebenarnya dia adalah pohon kurma. Pohon kurma itu biasanya kalau cuma ditiup angin kan tidak gerak daunnya karena agak keras gitu ya. Kecuali mungkin kita tidak bicara angin topan atau badai. Tapi ini angin biasa. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, saya tahu jawabannya sebenarnya pohon kurma. Tapi karena di hadapan Nabi SAW cukup banyak sahabat-sahabat yang senior, maka saya tidak ingin melampaui mereka. Ya, kemudian yang kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW menyampaikan retorika seperti ini. Jadi ibu terutama yang sering interaksi sama anak-anak harus mempunyai banyak retorika. Ya, dan kita harus tahu masa anak-anak itu adalah masa bermain. Jadi kalaupun kita mau ajar memang harus dengan cara alam mereka. Kita nggak bisa paksakan monoton dengan cara kita orang dewasa. Dikasih buku suruh baca misalnya. Maka itu mungkin agak sulit bagi mereka. Tapi bagaimana kita yang meringkaskan isi buku itu lalu kita ceritakan kepada mereka dengan cara bermain atau di alamnya, itu akan jauh lebih pas gitu ya. Itu yang pertama pelajarannya. Yang kedua, ternyata ada amalan-amalan di dalam Islam yang pahalanya sangat besar. Cuma dilalaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Kenapa saya katakan mayoritas? Karena banyak memang orang tidak peduli masalah ini. Sampai Nabi SAW mengatakan amalan ini lebih baik daripada puasa sunnah, sholat sunnah, dan sedekah. Dan ini sunnah, bukan hal yang wajib ya. Karena kalau amalan wajib tidak ada yang bisa mengalahkan pahalanya. Tapi kalau amalan sunnah, maka ini bisa berbeda-beda derajatnya. Artinya di sini tidak mungkin amalan sunnah bisa mengalahkan amal wajib. Yang bisa adalah sunnah dengan sunnah. Ya. Maka yang dimaksud sini adalah tadi penulis tekankan adalah yang dimaksud dengan puasa adalah puasa sunnah kayak Senin Kamis hari ini misalnya atau Ayyamul Bid. Maka ini bisa dikalahkan pahalanya dengan apa yang akan kita bahas. Begitu juga dengan sholat qiyamul lail, sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah. Semua ini bisa dikalahkan dengan pahala ibadah yang mau disebutkan. Begitu juga dengan sedekah. Kalau yang wajib adalah zakat. Tidak dibahas zakatnya tapi dibahas sedekahnya umum. Ya. Ini masih ada yang lebih besar pahalanya. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi karena yang dititik beratkan adalah salahu dzati bayyin. Memperbaiki hubungan baik kita dengan orang lain ya, sehingga selalu baik saja sama orang, atau kita memperbaiki hubungan kita dengan seseorang yang sudah pernah rusak, atau memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bertikai. Jadi ada 3 bahasannya di situ ya. Bisa kita selalu menjaga hubungan baik sama orang supaya kita tidak punya musuh. Ya. Semaksimal mungkin kita usahakan kita nggak punya musuh. Orang memusuhi kita itu biasa.
Tapi jangan kita melahirkan permusuhan. Ada orang biasa memang jiwanya jiwa konflik, suka berantem, suka ribut, suka buat masalah sama orang. Terbukti tiap hari cuma cari kesalahan dan kekurangan orang. Ya. Begitu buka WA sudah tahu di grup, atau di grup langsung pertanyaan pertama sudah tahu belum? Langsung gosip duluan. Berita tentang orang, kejelekannya segala macam. Ini orang yang suka cari musuh. Orang seperti ini gak akan tenang hidupnya. Lama-lama karena dia sudah jadi pola, mungkin kalau tidak ada lagi musuhnya yang bisa dijadikan target di luar, suaminya jadi target, anaknya jadi target, pembantu jadi target. Bahkan kalau tidak ada orang, dirinya sendiri juga jadi konflik. Misal dia keliru aja pakai sendal, dimarah-marahin dirinya sendiri. Ya, atau misalnya mungkin ada angin yang meniup pintu, kemudian tertutup pintu dengan keras, bukan disengaja. Mungkin dia bisa marah ya, dengan pintu tersebut yang benda mati, misal. Karena orang sudah jadikan sebagai pola. Oleh karena itu, jiwa seorang mukmin bukan jiwa yang konflik, tapi jiwa yang penuh dengan kasih sayang, jiwa yang penuh dengan perhatian, jiwa yang penuh dengan menaungi, ya, kemudian mengalah dan segala macam. Ini adalah bagian daripada sifat dan akhlak Islam. Makanya di sini disebutkan masalah itu. Ya, jadi memperbaiki hubungan antara kita sama orang lain atau memperbaiki yang biasanya kita tidak ada masalah tapi kita selalu menjaga hubungan baik. Kemudian memperbaiki hubungan kita sama orang yang pernah rusak hubungannya, mungkin pernah bertikai. Ya, ini termasuk perlu kita ingatkan suami istri yang sudah bercerai. Ya, maaf kalau memang di sini ada karena saya tidak kenal ibu-ibu sekalian, tapi kalau ada orang yang sudah bercerai, maka dia harus adil. Yang bermasalah adalah dia sama mantan pasangannya, nggak ada hubungannya sama anak, nggak ada hubungannya sama orang tuanya si mantan pasangan kita, karena tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu. Sekali kita menikah dengan anak seseorang dan sudah terjadi interaksi biologis, maka orang tuanya jadi mahram selamanya. Jadi kalau seorang muslimah pernah menikah dengan seorang laki-laki kemudian bercerai, maka ayahnya si mantan suaminya itu tetap mahram dia, seperti ayah dia. Boleh ketemu kapan saja. Ya. Walaupun sudah bercerai dengan suaminya gitu ya. Karena tidak namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu. Ini mahram abadi yang disebabkan karena pernikahan. Mirip juga dengan anak pasangan kita. Maaf, misalnya ada seorang muslimah nikah sama seorang duda punya anak laki-laki misalnya. Dan anak laki-laki itu sudah balik. Dan sudah terjadi interaksi biologis antara si duda dengan si muslimah ini. Maka anak mantan suaminya kalaupun dia cerai sama duda itu akan jadi mahram abadinya. Ya, tidak boleh terjadi pernikahan di antara mereka karena ini sudah mahram. Itu juga sama kalau kita balik, laki-laki menikah sama seorang janda punya anak gadis. Kalau dia sudah menikah sama si janda dan sudah terjadi interaksi biologis, ini syaratnya terjadi interaksi walaupun cuma sekali, bercerai. Anak gadisnya si janda itu akan jadi mahram abadi dia. Jadi tidak boleh dia menikah dengan anak gadis tersebut. Kecuali satu keadaan tadi saya bilang, itu kan kalau sudah terjadi interaksi biologis. Kalau belum terjadi interaksi biologis, misalnya baru nikah, terus terjadi perceraian, belum terjadi kontak fisik. Maka di saat itu tidak ada hukum mahram dengan orang tua mantan pasangan yang bercerai tanpa interaksi biologis. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Jadi ini salah satu hukum yang harus difahami tentunya ya. Jadi kalau ada hubungan kita yang pernah rusak, ya itu antara kita sama ya, mantan pasangan saja. Itu pun Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita harus wa'tamiru bainakum bima'ruf. Kalaupun sudah cerai, tetap harus membicarakan perkara-perkara dengan cara-cara yang baik. Misalnya pendidikan anak, ya, misalnya nafkah semasa iddah, gitu kan. Itu tetap harus bicara tentang masalah ini, terutama masalah pendidikan anak dan hak asuh anak, hak anak ini ya. Karena kadang-kadang karena egoisme, maka yang satu mau jalan dengan pendidikan A, yang satu mau jalan dengan pendidikan B. Padahal sebenarnya harusnya kita memikirkan tentang maslahat anak-anak. Islam datang mengajarkan kita ibu-ibu sekalian untuk bijaksana memilah setiap masalah masing-masing berdiri sendiri. Ya. Jadi kalau kita pernah bertikai dengan pasangan kita di satu poin, tentang masalah makanan misalnya, ya udah itu masalahnya, tidak usah dirembet kemana-mana, tidak usah membahas tentang hal-hal yang lain karena masalahnya adalah masalah itu. Dan kalau sudah selesai berarti sudah clear, ditutup, buka lembaran baru. Nah seperti itu baru bisa langgeng hubungan tersebut. Begitu juga dengan persahabatan, begitu juga dengan pertetanggaan, begitu juga dengan atasan, dengan bawahan, partner bisnis sama. Karena manusia bisa berbuat salah, tapi selama ingin diperbaikin, maka itu bagian daripada agama. Syekh Su'ud Asy-Syuraim hafidhahullah, salah satu imam Masjid Haram, tapi beliau sekarang sudah
pensiun ya, sudah berhenti dari imam Masjidil Haram, tapi sekian puluh tahun beliau jadi imam. Biasanya selalu dipartnerkan sama Syekh Sudes. Beliau pernah sampaikan dalam khutbah Jumatnya di Masjidil Haram, salah satu potongannya masalah ini ya, masalah memperbaiki hubungan. Beliau mengatakan, kalau permusuhan dan pertikaian dilarang dalam Islam dan itu bagian daripada dosa, maka berarti lawannya perdamaian, memperbaiki hubungan, ya, itu menjaga hubungan, semua itu bagian daripada ibadah, bagian daripada ibadah. Jadi yang pertama, memperbaiki hubungan kita sama orang, walaupun kita tidak ada masalah. Tapi kita berusaha selalu mempererat hubungan tersebut. Jangan karena kontrak bisnis sudah selesai, atau sudah pindah kota, pindah negara, sudah tidak tetangga lagi, sudah tidak teman kerja, lalu kemudian kita tidak menjalin hubungan baik. Itu keliru. Dalam Islam tetap menjalin hubungan baik. Tentu kita tidak ada batasannya, bukan pada hal-hal yang diharamkan. Jangan poin ini ditarik masalah, oh kalau gitu berarti teman kerja saya dulu yang laki-laki saya pernah punya hubungan baik, saya tetap lanjut hubungan. Itu bukan itu yang dimaksud. Karena ada hubungan antara laki-laki sama perempuan yang bukan mahram ini bisa terbuka pintu-pintu hal yang diharamkan. Maka itu bukan yang dimaksud. Tapi hubungan secara umum, misalnya ibu sama teman-teman kantor yang dulu perempuan, misalnya tetangganya dan segala macam itu. Nah kemudian yang kedua tadi, memperbaiki hubungan dengan orang lain, tapi kita sudah pernah punya masalah dengan dia atau dia punya masalah sama kita. Bagaimana kita memperbaikinya, ini masuk dalam bahasan kita. Yang ketiga, memperbaiki hubungan dua orang yang lain tapi bertikai. Tetangga bertikai, suami istri misalnya, atau tetangga sama tetangga, teman sama teman, lalu kita masuk menengahi mereka. Nah ini sama juga memperbaiki hubungan, ya. Itu pelajaran yang kedua yang bisa diambil. Maaf, itu pelajaran ketiga tepatnya. Pelajaran pertama tadi adalah bagaimana retorika yang bisa dipakai oleh para pengajar atau orang yang mau mendidik dengan berbagai macam perkara, bisa langsung masuk ke poin masalah, bisa bertanya dan menarik perhatian audiens. Yang kedua, ada amalan, yaitu memperbaiki hubungan di antara dua orang adalah amal yang lebih afdal daripada puasa, sholat, dan juga sedekah. Itu yang kedua ya. Berarti yang ketiga sekarang, yang ketiga ini adalah pentingnya seseorang merespon setiap kali ingin diberikan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya ada teman ibu bilang, mau nggak saya ajak kamu ke pengajian? Walaupun ibu lagi nggak mood, ibu lagi nggak mau, bilang aja, oh ya terima kasih ya. Respon positif. Itu penting ya. Jadi jangan, kamu nggak tahu keadaan saya, ngapain aja ke pengajian. Kita harus terima kasih sama orang. Kadang-kadang mungkin karena kondisi kita lagi emosi atau kondisi kita tidak stabil gitu ya. Kemudian ada orang yang tawarin makan kah, atau ada orang yang tawarin jalan lalu kita langsung marah. Ini jangan. Kita harus bijaksana, kontrol diri kita ya. Kalau itu penawaran baik, terima. Apakah dari anak, apakah dari pasangan, apakah dari teman, dan seterusnya. Pada tidak kita berterima kasih, kalau kebun kita belum bisa ikut. Ya. Itu diambil dari respon para sahabat pada saat Nabi SAW tanya, mau nggak saya beritahukan kepada kalian amalan yang lebih baik daripada puasa, sholat, dan sedekah? Maka mereka merespon mengatakan tentu. Ya. Pelajaran keempat, bahwasanya merusak hubungan baik dengan orang, atau membiarkan hubungan rusak antara dua orang, padahal sebenarnya kita bisa memperbaiki hubungan di tengah-tengah di antara keduanya, ya. Ini bagian yang bisa menghancurkan agama kita. Sampai Nabi SAW menggunakan bahasa al-haliqah. Al-haliqah itu halq ya. Kalau ibu-ibu pernah dengar tentang keutamaan orang kalau cukur di musim haji atau umrah, untuk laki-laki itu kan, ya. Kata Nabi SAW, rahimallahul muhallikin. Semoga Allah merahmati orang yang muhallikin. Muhallikin itu orang yang cukur kepalanya gundul, dihabisin rambutnya. Itu bagi laki-laki ya. Lalu ada sahabat yang mengatakan wal muqassirin, dan orang yang cuma qasar, cuma rapiin aja. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati muhallikin 2 kali. Semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu orang itu mengatakan lagi, bagaimana orang yang cukur? Nabi ulangi 3 kali, semoga Allah merahmati muhallikin. Muhallikin ini orang yang cukur gundul habis. Maka orang itu mengatakan, bagaimana orang yang muqassirin, orang yang cuma cukur? Nabi mengatakan yang keempat kalinya, baru semoga Allah merahmati orang yang mencukur. Ya. Tapi yang pertama adalah masalah halq. Halq itu orang kalau cukur habis rambutnya. Nabi SAW menggunakan bahasa ini. Siapapun yang merusak hubungannya sama orang, apalagi dia yang pemicunya, dia yang sengaja buat konflik, sengaja cara cari kesalahan orang, sengaja ngintip kesalahan orang, sengaja ini dan itu misalnya, sehingga rusak. Berarti dia sedang
mencukur habis iman dan agamanya sendiri. Ya, karena ini akan merusak hubungan, gitu kan. Kadang-kadang rusak hubungan kita sama seseorang, bisa rusak hubungan antara keluarga sama keluarga, suku sama suku, negara sama negara, itu jadi besar. Berapa banyak negara perang, ibu-ibu sekalian, itu hanya karena 2 orang pertamanya, awal mulanya. Ribut antara seorang sama orang lain, bertikai lalu satu negara itu ribut, bertempur, gitu ya. Hanya karena masalah-masalah seperti ini. Itu kalau kita baca histori peperangan dunia ini itu banyak sekali karena itu sebabnya. Ya. Hanya karena mengganggu satu orang, ribut, perang. Itu perang. Gitu. Di masa Nabi ada itu ya. Ada satu orang muslimah, sahabiat Nabi, belanja di pasar Yahudi waktu itu. Pasarnya suku Kainuqa. Perempuan ini pakai baju muslimah, pakai cadar, digodain oleh pemilik toko orang Yahudi. Biasa laki-laki goda dengan perempuan untuk supaya apalah buka cadarnya apa diganggu segala macam. Perempuan ini muslimah, dia mau terhormat, dia nggak mau diganggu. Rupanya si Yahudi ini jahat. Dia cantolin besi tajam di tempat duduknya perempuan ini, pada saat berdiri sobek bajunya. Jadi tersingkaplah auratnya. Itu awal mulanya itu. Awal mula kejadian. Sehingga si muslimah ini waktu tersingkap dia nggak tahu harus buat apa karena bajunya sobek dan di tengah-tengah laki-laki. Serta mereka pada tertawakan gitu. Awalnya cuma masalah begini, lewat seorang sahabat Nabi laki-laki marah, dienuskan pedang, dibunuh pemilik toko. Karena dianggap ini menghina muslimah. Nah, waktu dibunuh si pemilik toko, orang-orang Yahudi itu keroyokin si muslim ini, mati terbunuh juga. Nah, perempuan ini muslimah melapor ke Nabi, ya Rasulullah begini kejadiannya. Apa yang terjadi? Nabi kepung langsung, dikepung bentengnya, lalu kata Nabi SAW, serahkan itu, orang yang membunuh muslim di toko, di pasar itu serahkan. Tapi mereka tidak mau serahkan, akhirnya dikepung sampai berapa hari mereka akhirnya ketakutan, mereka pergi pindah di Khaybar, diusir dari kota Madinah. Hanya karena pertikaian si laki-laki ini cuma mau ganggu si perempuan, coba. Kan begitu. Dan cukup banyak. Ada contoh kasus dalam masalah ini. Bahkan peperangan-peperangan di luar Islam pun ada banyak terjadi begitu. Ya, jadi makanya dalam Islam itu diingatkan. Tidak apa-apa orang musuhin kita tuh, biarkan saja dia. Tapi jangan kita yang melahirkan permusuhan. Tadi saya bilang ada orang tidak tahu kenapa dia pakai manajemen konflik dalam hidupnya. Ya. Saya perlu, dan ini sering saya sampaikan di pengajian. Saya waktu S2 itu hari sempat dapat tugas dari dosen-dosen, beberapa profesor di kampus, tulis manajemen konflik. Saya waktu itu awalnya bingung apa nih manajemen konflik. Kemudian saya tulis, coba saya cari referensi banyak. Ternyata ini manajemen, sebuah manajemen dikembangkan di Amerika. Dan itu ada artikel saya tulis. Itu memang ada beberapa pakar ekonomi di sana coba membuat namanya manajemen konflik. Apa itu? Mereka melihat kalau perusahaan itu tidak ada konflik di dalam, berarti tidak sehat. Makanya di situ salah satu yang mereka lakukan, misalnya si owner ini sengaja taruh dompet sembarangan, sengaja ngetes, suruh pegawai ini mata-matain pegawai yang sana, dilahirkan konflik itu. Dengan begitu berarti dianggap perusahaan itu sehat. Tapi masalahnya pakar-pakar ekonomi di sana pun membantah itu. Mereka membantah dan ini tidak berhasil di Amerika. Tapi saya lihat setelah saya tulis artikel itu, saya lihat ini banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang gitu. Dalam rumah tangga contoh. Berapa banyak istri yang pakai manajemen konflik misalnya. Kalau suaminya tenang-tenang saja kayaknya dia punya rahasia nih. Misal, ini manajemen konflik. Kenapa? Lagi tidak ada masalah. Tapi dia curiga. Pasti kamu rahasia sesuatu ya, pasti kamu begini, pasti kamu begitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah. Contohnya, atau suaminya mungkin, Allahu a'lam, banyak was-was dalam dirinya, istrinya kemanapun curiga, ini curiga, itu curiga, sampai akhirnya saling memata-matai, saling menghack handphone, saling pakai CCTV, sesuatu yang tidak perlu gitu. Ya. Kalau CCTV untuk keamanan berbeda, tapi kalau untuk memata-matai pasangan ini, jangan, karena Allah mengatakan wala tajassasu dalam surah Al-Hujurat, jangan saling memata-matahi, dilarang. Dan kata Nabi SAW, la tajassasu, jangan kalian saling memata-matahi. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para suami, kalau kalian pulang dari safar, jangan pulang ke rumah kecuali sudah menginformasikan kepada istri, gitu kan? Bukan buat kejutan atau mau ngetes, ini dia selingkuh nggak? Nabi Islam tidak boleh begitu. Ada Tuhan yang mengawasi dia, ada malaikat yang mengawasi. Kalau kita yang harus mengawasi pasangan kita 24 jam, habis umur kita untuk itu. Ya kan? Habis. Kita jadi nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran, nggak bisa zikir, nggak bisa sholat, terganggu terus. Untuk apa? Udah tawakal ala Allah, ada Tuhan yang mengawasi dia.
Ada malaikat yang tidak perlu kita gaji jadi bodyguard mencatat semua amalnya. Apa yang dia buat, dan Tuhannya punya cara untuk menghukumnya. Untuk apa kita yang repot-repot? Kalau depan mata kita lihat kebaikan, kita sangka baik, kita dukung. Kalau depan mata kita kelihatan keburukan, kita ingatkan. Nah seperti itulah. Dengan begini pasti akan sangat tenang rumah tangga itu. Ya. Akan sangat tenang contohnya. Itu juga dengan hubungan dengan orang lain ya. Nanti Allah punya cara. Kalau kita tulus dalam rumah tangga, kita tulus menjadi pasangan, kita tulus menjadi sahabat, kita tulus jadi partner bisnis. Nanti Allah punya cara. Kalau dia buat salah, Allah akan bongkar. Allah punya cara. Dan Allah nanti akan memberhentikan akad itu dengan caranya. Dengan cara hikmah yang luar biasa. Terjadi perceraian rumah tangga tersebut, lalu dapat pasangan yang lebih baik. Misalnya, atau terjadi putus akad dengan bisnis ini, lalu kemudian dapat bisnis yang lebih baik. Itu bisa. Yang penting kitanya dulu jujur dan kita baik dengan Allah. Allah punya cara untuk menjaga kita. Makanya kata Nabi SAW, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian. Allah akan karunia kalian anak yang berbakti dengan kalian. Tuh, kalau kita baik sama orang tua, Allah kasih otomatis anak yang berbakti. Artinya lawannya apa? Kalau kita durhaka, Allah kasih anak-anak juga durhaka. Dan jagalah kesucian kemaluan kalian, jangan berzina, ya, jangan selingkuh, maka Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Sederhana. Kita jaga diri kita, Allah juga jaga pasangan kita. Kalau kita sendiri nggak bisa kontrol, maka juga bisa berefek kepada pasangan. Wa na'udzubillah. Itu contohnya. Jadi sederhana sekali. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Ya. Jadi kalau ada orang sengaja merusak hubungannya dengan orang, berarti dia seperti mengikis habis, seperti mesin cukur, pisau cukur mencukur rambut. Bayangkan kalau rambut ini sebagai agama, habis. Karena rusak hubungan sama ini, rusak hubungan sama itu. Ada orang rusak hubungan sama pasangannya, sama mertuanya, sama iparnya, sama tetangganya. Semua konflik. Mau hidup di mana dia? Bahkan kadang-kadang sama anaknya pun bermasalah. Berapa banyak anak-anak yang mengeluh, ibuku jahat, ayahku jahat. Karena dia sama semua orang masalah. Bagaimana kita menjadi figur muslim sama pasangan kita selalu dirindukan, kita selalu diharapkan hadir. Kemudian juga pada teman-teman, kalau kita nggak ada dicari. Karena memang baiknya akhlak kita. Mereka merasa selalu aman, nyaman dekat kita. Itu sifat orang mukmin, bukan malah sebaliknya. Dan kalau ibu-ibu berteman dengan seseorang masih hari pertama kenalan, sudah mulai gosipin suaminya, gosipin teman-temannya, maka pastikan Anda satu waktu akan jadi targetnya dia. Tapi kalau orang dari awal bicaranya masalah pendidikan, masalah sesuatu yang bermanfaat, edukasi, bisnis, pendidikan anak, oke, berarti itu oke. Bahkan kita tidak pernah dengar dia buruk-burukin pasangannya misalnya, atau pembantunya, atau teman bisnisnya, berarti orang ini baik, kan gitu. Karena memang kita dianjurkan juga dalam Islam namanya as-satr, menutupi aib orang lain. Kalau ada aib orang lain, kita disunnahkan untuk menutupi, nasihati dia, habis itu doakan, tinggalkan saja. Kecuali memang yang dia akan lakukan berefek buruk bagi banyak orang, seperti orang mau mencuri, orang mau membunuh, ini nggak boleh kita diam. Udah kita nasihatin, jangan lo mencuri, nanti begini begitu. Tetap dia mau lakukan, ya kita laporin ke aparat, itu benar. Tapi kalau yang lain-lain tidak usah. Mencong bajunya, warnanya kurang bagus, penampilannya kurang bagus, nggak usah dijadikan sebagai buah bibir sana sini bicara. Ya itu kan jadi masalah. Ya. Kalau kita hari ini melakukan itu pada orang lain, satu waktu kita akan juga diperbuat yang sama. Kama tadinu tudan, dalam istilahnya gitu ya. Sebagaimana kau bersikap, berperilaku, kau juga akan disikapi. Sama. Hari ini ibu-ibu jenguk teman yang sakit, besok ibu sakit dijenguk juga. Kalau ini hari ini ibu tidak pernah jenguk orang, besok ibu sakit gak ada yang jenguk juga, sama. Hari ini kita berbagi makanan, bantu orang miskin, gembirakan, hibur orang yang sedang sedih, sama kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Ya, al jaza min jinsil amal dalam istilah yang lain, balasan sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Gitu ya. Seperti itulah gambarannya. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita justru merusak agama kita, bahkan mencukur habis agama tersebut dan keimanan karena kita tidak faham masalah ini. Ya, jadi sekali lagi 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana kita jangan punya konflik sama orang lain dan jangan melahirkan konflik itu. Ya, sejahat apapun orang depan mata kita, kita bagaimana caranya mengalihkan kondisi dan keadaan kita tanpa harus bermusuhan sama orang tersebut. Seperti jaga jarak misalnya, tetap tegur sapa sehingga dia tidak ada celah untuk mencari kesalahan kita.
Yang kedua adalah memperbaiki hubungan yang pernah retak antara kita dengan orang lain. Bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan tersebut ya. Kalau memang ada maslahatnya seperti orang sudah minta maaf, gak usah kita dendam, ya udah kita maafin, kita coba rangkul kembali dan seterusnya. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan antara orang yang sedang bertikai. Bahkan dalam memperbaiki hubungan orang yang sedang bertikai, ibu boleh berbohong dalam memperbaikinya ya. Kayak misalnya ada orang yang bertengkar suami istri nih. Kemudian istrinya cerita sama ibu, begini misalnya. Suami saya begini. Lalu ibu juga mengajak suami, misalnya suami dengar dari suaminya ternyata ceritanya begini dan begitu. Lalu kemudian ibu sepakat sama suami, kita bagaimana memperbaiki keadaan keduanya. Dengan cara misalnya ibu mengatakan pada istrinya, sebenarnya suamimu itu merasa bersalah. Cuman kan dia namanya suami, bagaimana dia memulainya. Udah gak ada salahnya kalau kamu mengalah. Sebenarnya suaminya tidak merasa bersalah, misal. Atau suami ibu juga bilang sama suami dia, sebenarnya istri kamu itu merasa bersalah. Tapi dia mungkin tidak tahu harus mulai bagaimana. Bagaimana kalau kamu memulainya. Akhirnya bisa baik hubungan mereka. Di poin itu dibolehkan. Ya, di poin itu dibolehkan. Baik, sekarang tambahan syarahnya. Tadi itu baru kita ambil faedah dari hadis. Silakan dibuka dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 128. Ini dalil pertama. Yang menambah dan menjelaskan tentang masalah pentingnya menjaga hubungan baik atau memperbaiki hubungan yang sudah retak atau terjadi pertikaian. Baik kita sama orang atau orang-orang yang sedang terjadi di antara mereka. Surah Nisa ayat 102, surah nomor 4 ayat 128, potongan ayat ya. Wassulhu khair. Bisa lihat nggak potongan itu? Ayatnya cukup panjang tapi ada potongan ayat wassulhu khair. Artinya dan perdamaian itu lebih baik. Ya. Jadi jangan dihidupkan pertikaian, tapi bagaimana kita justru memperbaiki hubungan. Selama orang mau menjalin hubungan lagi, orang mau memperbaiki, berikan kesempatan. Berikan kesempatan. Ya. Dalil yang kedua, surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 1. Surah nomor 8 ayat 1 ini juga sama, potongan ayat ya. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Ini Allah perintahkan. Surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 1. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, maksudnya takutlah kepada Allah dan patuhlah kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara sesamamu. Nah, jadi selalu perbaikin. Ini saya sering banyak kasih contoh rumah tangga karena ada hadis Nabi SAW bu ya. Mungkin ibu juga bisa merasakan dalam rumah tangganya. Itu hadis yang sahih. Iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat si fulan mabuk, berzina, membunuh. Bagi iblis dianggap biasa semuanya. Sampai ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Saya baru buat ribut sampai cerai. Iblis langsung mengatakan kamu jagoannya. Ya, lalu didudukan di sebelah singgasananya karena punya kedudukan. Orang kalau sudah konflik dengan tetangga bantalnya, pasangannya itu akan buyar semua idenya. Karena orang yang paling dekat dengan dia, orang yang bisa saling menikmati badan, ya, sama-sama satu piring sesuap, sama-sama punya hak dan kewajiban dalam agama, bahkan bisa mengejar surga dari pasangan hidup kita. Oleh karena itu iblis jadikan target utama. Begitu rusak nih rumah tangga, cerai, anak-anak juga jadi korban, segala macam hal jadi korban. Keluarga juga jadi korban yang tadinya sudah bersatu. Karena pernikahan tersebut jadi rusak semuanya. Ya. Oleh karena itu ini harus hati-hati sekali. Saya selalu ingatkan. Kalau ibu harus bedakan. Mana konflik itu karena pelanggaran agama. Dan mana konflik hanya karena masalah teknis. Bedakan ini. Kalau konflik agama itu masalah agama seperti misalnya main judi, sihir, ya, KDRT suka mukul, itu masalah agama. Nasihatin kalau nggak mau, ajak pihak ketiga dari keluarganya terlibat, nggak mau juga ya sudah. Memang nggak bisa bertahan dengan orang seperti ini. Tapi kalau teknis, ibu misalnya terbiasa dengan pola rapi misalnya, bersih. Suami ibu tidak begitu, mungkin ibu biasa habis mandi handuk digantung, dia taruh di ranjang, ibu mungkin biasa sepatu ditata di tempatnya, dia mungkin main sembarangan, ini teknis. Tidak usah karena itu minta cerai, minta pulang ke rumah, minta cerai, kita nggak cocok, apalagi hati-hati dengan bahasa-bahasa ini ya, saya nyesal nikah sama kamu, ini bisa jadi doa ini, ya.
Sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ini banyak orang tidak sadar ya. Jangan kalian ucapkan kata-kata buruk buat diri kalian, keluarga kalian, di sini pasangan hidup juga ya. Anak-anak juga masuk dalamnya, dan harta kalian yang bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkan dan terjadilah. Tak boleh ibu lihat dirinya di cermin, kok saya jelek sih? Nah, ini ciptaannya Allah. Tak boleh kita hina. Yang tata alis kita begini, mata kita begini, kulit ini Allah. Kita cuma pakai sebagai fasilitas. Ngapain dihina? Termasuk hina orang lain nggak boleh. Kalau ada ujian yang Allah berikan pada orang tidak diberikan pada kita, kita bersyukur sama Allah. Bukan malah menghina orang lain, bukan malah mencontohkan kekurangan tersebut. Ya. Kalau ibu lihat surah Al-Humazah, itu Allah mengatakan di awal ayatnya, wailun likulli humazatin lumazah. Apa itu wail bu? Wail itu artinya banyak kecelakaan, kebinasaan, siksaan di api neraka. Itu semua makna wail, banyak maknanya, tapi wail ini semua buruk artinya. Likulli untuk semua. Ya. Allah mengatakan semua kena. Wailun likulli humazatin lumazah, dua kelompok. Humazah itu alladhi ya'ibun nasu biqaulihi. Orang yang sibuk menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Ini Allah ancam dengan kebinasaan dan siksaan. Humazah. Kalau haknya diganti lam, golongan kedua, lumaza, ini alladhi ya'ibun nasu bifi'lihi. Orang yang mencontohkan aib orang lain dengan sikapnya. Maaf, misalnya temannya cadel dicontohin, temannya pincang diolok-olok, itu nggak boleh. Itu ancaman berat. Kalau tidak ada pada diri kita, kita bersyukur, alhamdulillah. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat sesuatu kekurangan pada orang lain tidak ada pada dirinya, hendaklah dia membaca, alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdila. Dan telah mendahulukan aku dengan kelebihan banyak dibandingkan orang-orang lain. Mau tulis nggak? Cuma satu orang saja yang nyaut. Saya ulangi doanya, dibaca, ini penting ya, dihafal. Setiap lihat kekurangan orang lain, kekurangan fisiknya, kekurangan pasangan hidupnya, kekurangan keturunan, kekurangan harta, kekurangan jabatan yang ibu tidak mengalami itu. Baca kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi, ya. Sudah ditulis? Alhamdulillahilladzi afani. Ya, afani mimma btala. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Ya, kalau laki-laki bihi ya, kalau perempuan biha. Ya. Jadi ini terjemahnya alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, afani, telah menyelamatkan aku, mimma btala, dari apa yang diujikan, bihi, kepada orang tersebut. Ya. Sudah sampai sini? Saya lanjutin, wa faddalani. Nanti saya ulangi lagi ya. Wa faddalani, lanjutannya wa faddalani, dan telah mendahulukan aku, wa faddalani ala kathirin, dari banyak ya, mimma khalaqa, dari apa yang diciptakan, tafdila, dengan kelebihan yang banyak. Saya ulangi, alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Mimma khalaqa tafdila. Ada yang ketinggalan? Oke. Okay. Ya. Kalau bisik-bisik saya nggak dengar, Bu. Udah, ada ya? Oke. Okay. Jadi di antara doa. Baik, selanjutnya kita sudah tadi baca surah Al-Anfal ya, ayat 1. Allah suruh memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Kemudian kita kembali An-Nisa lagi, kembali ke surah An-Nisa tadi, tapi 114. 114 surah An-Nisa ini bunyinya, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. An-Nisa 114. Saya ulangi ayatnya, la khaira fi kathirin min najwakum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Terjemahannya,
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Jadi kalau ngomong, lagi ngobrol, itu, nah kata Allah tidak ada bisikan yang paling baik gitu ya. Kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Jadi kalau kita ngobrol sama orang, di WA, tulisan atau lisan, yang paling baik adalah ajak orang sedekah. Itu kata Allah. Di sana ada yayasan, di sana ada ini, ayo bantu yuk ini segala macam. Itu yang paling baik kata Allah. Kemudian yang kedua, atau berbuat ma'ruf, berbuat perintah yang Allah perintahkan dari kewajiban ataupun sunnah, ibu ingatkan, ayo sholat sunnah yuk, ayo ikut ta'lim yuk. Nah itu ma'ruf namanya. Mengajak orang sedekah atau mengajak pada yang ma'ruf. Atau ini jadi saksi bahasan kita yang ketiga, atau perdamaian di antara manusia. Nah, ini memperbaiki hubungan orang yang rusak. Atau hubungan kita juga sama orang lain. Ya. Kata Allah apa? Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, dia ikhlas karena Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Kelak kami akan beri kepadanya pahala yang besar. Kemudian selanjutnya surah Al-Hujurat ayat 9 sama ayat 10. Surah nomor 49. Ayat 9 dan ayat 10 Bu. Di ayat 9-nya, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Terjemahannya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, dua saling bertempur, berperang, dua golongan atau dua orang lagi bertikai, hendaklah kamu damaikan di antara keduanya. Perintah Allah suruh perbaiki, damaikan mereka. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali kepada perintah Allah. Misalnya dua kelompok nih, dua suku atau dua negara sudah saling baik, tadinya bertengkar. Lalu ditulislah perjanjian, kita menengahi. Ternyata si A sama si B, si A tepati janji perjanjian, si B tidak melanggar. Allah suruh kita perangi si B. Kenapa dia tidak mau damai? Kenapa tidak ikut dengan perjanjian? Padahal sudah disepakati. Sampai dia kembali kepada hukum Allah. Kalau dia sudah surut, golongan B misalnya tadi sudah, oke, saya mau kembali. Damaikan antara keduanya menurut keadilan. Harus adil, mana benar mana salah. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ayat 10-nya. Kalau tadi itu dua orang yang sedang bertikai, kita perbaikin. Sekarang antara orang-orang beriman secara khusus di ayat 10-nya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, dalam kurung perbaiki hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itu dua ayat bicara tentang masalah memperbaiki hubungan. Sekarang saya akan tambahkan ayat 11 dan ayat 12-nya ya. Ayat 11 ayat 12 ini yang paling banyak menjadi penyebab perusak hubungan orang. Penjelasan dari Allah. Ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Misalnya 3-4 orang laki-laki ngobrolin tentang laki-laki yang lain. Misalnya karena mereka lebih rendah pendidikannya, mungkin ekonominya. Lalu kelompok A ini membicarakan tentang kelompok B. Tidak boleh merendahkan. Apa kata Allah? Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dari sisi keimanan, sisi kedudukan di sisi Allah SWT gitu kan. Kemudian Allah bilang juga, tadi laki-laki. Lalu dibilang juga, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Kumpulan pengajian kah, ya apalah, ya, tetangga, apa RT, sekota, senegara misalnya. Dan beda ini jangan rendahkan kumpulan lain. Boleh jadi yang direndahkan lebih baik.
Dari mana ibu tahu ternyata dia lebih baik sholat malamnya, dia lebih bakti dengan orang tuanya. Termasuk kalau ibu lihat ada seseorang mungkin masih ada pelanggaran agamanya ya. Jangan buru-buru dinilai orang itu buruk. Maaf, misalnya ibu sudah pakai hijab, tapi ibu ketemu sama seorang muslimah belum pakai hijab. Jangan langsung ibu vonis, oh orang saya lebih baik dari dia. Belum tentu, mungkin dia lebih baik sholat malamnya, mungkin dia lebih banyak sedekahnya, mungkin dia lebih bakti dengan orang tuanya. Ibu tidak tahu. Mungkin tinggal hijab aja yang belum, kan bisa saja begitu. Jadi orang-orang mukmin itu harus peka, ya. Lalu dikatakan ini yang pertama tadi ya, tidak boleh merendahkan. Ini sebab yang paling banyak merusak hubungan di antara orang karena suka ngerendahkan, mencibir orang, merendahkan dia karena kekurangan fisik, karena harta. Ini yang paling banyak jadi penyakit. Ingat, ini membinasakan agama kita. Iman dan agama jadi habis ya. Yang kedua, jangan suka mencela dirimu sendiri. Jadi saya bilang, lihat di cermin, kenapa saya jelek, kenapa rambut saya begini, kenapa begitu. Ini ciptaan Allah, Bu. Ibu tugasnya menggunakan sebagai fasilitas, ibu nikmatin, ibu rawat ya, silakan. Tapi jangan hina, karena bukan ibu penciptanya. Bukan kita yang rakit mata kita ini, telinga kita, yang Allah yang sudah ciptakan. Ya. Tugas kita gunakan fasilitas sampai mati, sampai ajal datang. Lalu dikatakan yang ketiga, ya, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ya. Maaf ini, misal anak ibu ada yang gendut, ya, gendut. Kenapa? Kenapa dipanggil? Namanya misalnya Aisyah, kenapa nggak dipanggil Aisyah? Atau namanya Hafsah, kenapa nggak dipanggil namanya? Kan gemuk kurus itu kan karena ibu yang kasih makan, kan bisa saya begitu. Contohnya ya, jadi nggak usah. Atau teman-teman misalnya, nggak usah jadikan olok-olok, bahan-bahan olok. Tadi sudah kita ajarin doanya. Kalau ada sesuatu yang diujikan pada seseorang tidak ada pada diri kita, bersyukur. Alhamdulillah kita tidak begitu. Cukup itu saja. Jadi jangan jadikan bahan olok-olok. Ini Allah mengatakan jangan saling memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Ini pengalaman saya pernah bersama dengan suami istri panitia pengajian. Pas pulang dari pengajian, terus mereka, saya kebetulan lagi tidak bawa kendaraan, diantar pulang. Di tengah jalan mereka saling panggil. Tapi kok saya terganggu dengan panggilan itu ya. Terus saya bilang, apa ini? Terus dia bilang, oh ini Ustaz, memang saya panggil ini. Pokoknya si istri jelekin suami, suami jelekin istri. Walaupun mereka sambil bercanda. Panggilan-panggilan yang apalah, mungkin kulit hitam atau apa gitu-gitu ya. Tapi ini jadi kayak bahasa tiap hari. Gitu kan, mereka bercanda. Terus saya bilang, kenapa? Kenapa nggak bilang hai ganteng, hai cantik, hai manis, hai apa? Kayak kenapa harus yang jelek gitu loh? Kenapa harus yang jelek? Kenapa bukan yang bagus? Bahkan dalam memuji pasangan boleh berbohong. Ibu boleh bilang sama suami, saya belum pernah ketemu sama laki-laki setampan kamu. Padahal sebenarnya mungkin banyak. Iya betul. Tapi bohongnya cuma untuk pujian ya. Bukan berbohong, selingkuh, bohong nggak boleh. Tapi pujian. Misal ibu masak asin, suami ditanya enak nggak? Dia bilang enak, padahal sebenarnya asin. Supaya pasangan mau masak lagi. Kalau suaminya bilang asin, nanti tidak mau masak lagi, bukan? Tapi mungkin dia bisa kasih masukan. Tapi lain kali kurangin garamnya ya. Tapi kan gembirakan dulu hati orang, kan gitu. Supaya dinilai kebaikan orang, kan gitu. Suami ibu belikan sesuatu, jangan ibu langsung nilai tidak baik. Mungkin ibu berharap diberikan HP dari Jepang, ini HP dari Cina, bisa. Terus kemudian langsung dihina. Mungkin suami ibu utang beli HP itu. Maunya direspon, kenapa nggak puji? Terima kasih ya, mudah-mudahan Allah banyakin rezekinya. Itu keberkahan namanya. Menilai kebaikan orang kan gitu, walaupun sedikit. Nah itu penting. Dan kita harus royal ya, pasangan royal dalam pujian terhadap pemberian orang. Termasuk pasangan. Sering memuji itu boleh. Ini tidak boleh. Jadi yang dilarang sini, jadi jangan memanggil dengan gerakan yang gelaran yang mengandung ejekan. Lalu dikatakan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Kalau di masa jahiliyah belum faham, sekarang jangan lagi dipakai gitu ya. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, tetap aja dengan retorika itu rendah-rendahin orang ya. Karena saya pernah gitu di pengajian, pernah ada yang bilang, Ustaz, ini di pengajian sudah ikutin sunnah, sudah segala, tapi masih sering gosipin orang. Ini orang yang nggak paham. Harusnya pengajian begini memberhentikan semua itu. Nggak boleh sama sekali lagi. Karena Allah bilang barang siapa yang tidak bertaubat, perhatikan terjemahnya itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dosa besar. Dia zalimi dirinya sendiri. Itu ayat 11. Ayat 12-nya, ini lanjutannya. Tentang termasuk yang banyak merusak hubungan di antara orang. Ya, bersangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu prasangka buruk ya, dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jadi yang pertama larangan tidak boleh di ayat 10 ini, ayat 12 ini tidak boleh sangka buruk. Sangka baik aja ya. Kecuali jelas depan mata kita dia buat keburukan itu lain. Jelas orang itu mencuri, jelas orang itu lain. Tapi kalau enggak cuma curiga enggak boleh. Jangan sangka buruk. Kemudian yang larangan kedua adalah dan juga jangan mencari-cari keburukan orang. Justru cari kebaikannya. Makin kita tidak tahu keburukannya makin bagus. Ya. Sebagaimana Nabi SAW kalau beliau pagi hari mau mulai aktivitas, ya, beliau seringkali mengatakan kepada para sahabatnya begitu buka pintu, jangan ada yang ceritakan keburukan sahabat-sahabatku. Karena aku ingin bertemu dengan mereka dalam kondisi lapang dada. Ya. Kalau kita langsung ceritakan keburukan orang, nanti kita pun terganggu secara kejiwaan kan gitu. Jadi nggak usah. Nah itu penting. Ini yang kedua yang dilarang ini. Jadi jangan mencari-cari keburukan orang. Yang ketiga, dan jangan menggunjing satu sama yang lain. Gunjing itu berarti gosip ya. Apa dosanya? Kata Allah, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Karena dosanya seperti makan bangkai. Ya, seperti makan bangkai saudaranya. Maka tentulah kamu merasa jijik ya kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maksudnya yang mau bertaubat Allah akan maafkan kesalahannya. Nah ini ayat yang luar biasa ini. Dan Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau memperbaiki banyak antara dua orang yang bertengkar, dua suku yang bertengkar. Nabi SAW banyak memperbaiki hubungan di antara orang-orang gitu ya. Seperti misalnya dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna ahla Quba ya anna ahla Quba iktatalu hatta taramu bil hijara fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala idhabu bina nuslihu bainahum. Kata Sahli bin Sa'ad radhiyallahu anhu, suatu hari penduduk Kuba bertikai hingga mereka saling lempar batu. Saling melempar. Ya. Lalu Rasulullah SAW mendengarkan informasi itu lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, ayo kita pergi untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Dan jangan kita biarkan malah ya, yang kita mengatakan ya sudahlah, yang penting bukan saya. Ya, enggak, jangan begitu. Justru kita perbaikin. Sama misalnya ibu-ibu di pengajian begini dengar, oh terjadi pertikaian antara suami istri temannya. Datang coba perbaikin. Ada yang bisa kami bantu enggak? Gitu. Tapi betul-betul kita bijaksana, kita menengahi masalah itu ya. Karena sebenarnya kalau orang mau baik, mau damai itu Allah pasti damaikan. Perhatikan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 35. Ini tentang pertikaian suami istri sebenarnya ya. Tapi umumnya bisa ditarik. Kalau orang bertikai dan mau baik pasti bisa. Pasti Allah akan mudahkan mereka jadi baik gitu ya. Surah An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahi yuwaffiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, ini maksudnya suami istri, kirim hakam, penengah, hakim maksudnya, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam atau penengah dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Jadi tidak ada dalam ayat ini, kalau kita ambil hukumnya, tidak ada suami istri yang sudah ribut walaupun sudah hampir bercerai. Mereka niat mau baikan lalu tidak bisa. Kecuali memang mereka tidak mau baikan, cuma pura-pura saja. Nah, sebagai contoh, pernah Hasan Basri rahimahullah bertemu dengan dua orang dari suku Thaqif. Salah satu suku Jazirah Arab. Rupanya dua orang ini bertikai. Lalu kata Imam Hasan Basri, kenapa kalian bertikai? Bukankah kalian dari satu suku, gitu kan? Sama-sama,
satu suku, kayak satu rumpun gitu ya. Lalu mereka menjawab, wahai Abu Sa'id, kami hanya ingin damai saja. Nah, karena mereka bilang mau damai, maka kata Hasan Basri, kalau gitu silakan sampaikan permasalahan kalian. Ternyata yang terjadi mereka saling serang lagi. Mereka saling serang, saling mencari kesalahan. Maka kata Hasan Basri, demi Allah kalian telah dusta. Bukan perdamaian yang kalian inginkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa tadi, surah nomor 4 ayat 35, "Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma." Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau baikan, pasti Allah akan mudahkan atau memberikan taufiknya. Oleh karena itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang ya masih berat memaafkan karena ada orang pernah buat salah tapi sudah minta maaf, perhatikan ya surah Asy-Syura surah nomor 42 ayat 40. Ini kita tutup dengan ini ya. Jadi kalau kita pernah punya masalah sama orang, orang itu memang pernah menyakitin dan kita masih berat banget mau maafin, renungi ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang sangat besar bagi orang yang pemaaf ya. Surah nomor 42, surah Asy-Syura ayat 40. Surah 42 ayat 40. Bunyinya faman afa, ini potongan ayat ya. Faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Innahu la yuhibbul zalimin. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan sungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya kalau ibu pun memaafkan orang yang sudah buat kesalahan, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.